Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 ini kita akan mengkaji tentang Allah wajib bersahadat kepadaku. Tentunya judul ini menyimpang dan bertolak belakang dengan kepahaman manusia. Karena selama ini hanya seolah-olah manusia saja yang paham tentang Tuhan. Seolah-olah selama ini hanya manusianya lah saja yang memahami syahadat, yang memahami sholat, yang memahami zakat, yang memahami puasa, yang memahami haji dan sebagainya. Seolah-olah hanya manusia saja yang merasa paham akan Allah. Namun di kajian Urbi Allah ini kita kaji dari Allah, kita kaji dari atas, tidak kita kaji dari kemanusiaan. Kalau kita kaji dari kemanusiaan, semuanya akan bertumbuh kepada diri manusianya yang merasa paham. Kalau kita kaji kemanusiaan, semuanya bersandar kepada diri manusianya yang merasa sudah ma'rifatullah. Namun di sini kita kaji dari sudut pandang Tuhan itu sendiri, bukan dari sudut pandang kemanusiaan, bukan dari sudut pandang kemakhlukan. Namun yang kita kaji di Urbi Allah ini dari sudut pandang ketuhanan itu sendiri, yakni dari sudut pandang kekhalikan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini seolah-olah manusia diwajibkan untuk bersyahadat kepada Allah. Seolah-olah manusia merasa diwajibkan untuk bertemu dengan Allah. Seolah-olah manusia diwajibkan untuk selalu bersujud kepada Allah. Seolah-olah manusianya yang melakukan itu semua. Memang Allah maha hebat, Allah maha ngeprank seluruh manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dengan demikianlah Allah tidak akan terlihat oleh manusia. Dengan demikianlah maka manusia pada tertipu dengan Tuhannya. Karena seolah-olah hanya manusia yang punya peran di alam semesta ini. Padahal kita umat manusia tidak menyadari, tidak bergerak sebiji darah pun tanpa Allah. Tidak bisa hidup sebiji darah pun tanpa Allah. Tidak punya rasa sebiji darah pun tanpa Allah. Tidak punya perasaan atau pengertian walaupun sedikit sebiji darah bila tanpa Allah. Allahnya di sini banyak ditinggalkan oleh manusia.
karena sesungguhnya manusia tidak akan pernah menerima Allah sebagai Tuhannya kecuali manusia hanya beriman, hanya yakin dengan keberadaan wujud diri manusia itu sendiri di dalam hatinya. Manusia lebih mengedepankan dirinya daripada Allah. Manusia lebih memulia-muliakan dirinya daripada Allah. Seolah-olah manusia yang bekerja, Allah diam saja. Seolah-olah manusianya yang menyembah, Allah diam saja. Seolah-olah Allah itu diam, manusianya lah yang memainkan cerita, manusianya lah yang bersandiwara di dunia ini. Karena manusia sukanya melihat manusia, maka tak akan terlihat Tuhan bagi manusia. Karena yang dipandang manusia, bila di dalam hatinya masih manusia, ya tetap manusia. Namun bagi yang bisa memandang Tuhan, karena di dalam hatinya sudah Tuhan yang berkuasa, maka hanya Tuhan yang bisa menyaksikan Tuhan, dan hanya manusia yang bisa menyaksikan manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah wajib bersahadat kepadaku. Bagaimana mungkin keberadaan kita di dunia ini, bagaimana mungkin kehidupan kita di dunia ini, bagaimana mungkin kewujudan kita di dunia ini, bagaimana mungkin kekuasaan kita di dunia ini bila tanpa syahadatullah, tanpa kuasa Allah, tanpa hidupnya Allah, tanpa kebesaran Allah, mana mungkin kita bisa ada di dunia ini. Inilah yang perlu kita pahami, inilah yang perlu kita kaji, supaya kita lebih sadar siapa sesungguhnya diri ini. Sesungguhnya yang bisa bicara diri, sesungguhnya yang bisa mengaku-akui diri, sesungguhnya yang bisa bicara saya, sesungguhnya yang bisa bicara aku, gue, dan sebagainya, itu sebenarnya ya Tuhan sendiri. Namun perkataan atau kalam atau firman Tuhan yang selama ini ada telah lama dirampas, diaku-akui oleh diri manusia. 52 tahun lamanya aku sudah mengaku-akui bahwa diriku adalah Abdul Halim. 52 tahun lamanya aku mengaku-akui bahwa hidup ini hidupnya Abdul Halim. Telah 52 tahun lamanya aku mengaku-akui bahwa badan ini adalah badanku Abdul Halim. Telah 52 tahun lamanya aku merasa berkuasa atas badanku. Aku merasa bisa mengatur-ngatur apa yang aku maui. Sehingga aku Abdul Halim tidak melihat lagi Tuhan di balik Abdul Halim, karena Abdul Halim selama ini tidak mengakui ketidakadaannya, tidak mengakui kegoibannya. Abdul Halim tidak mengakui ketidakwujudannya. Makanya Abdul Halim selama 52 tahun ini selalu dan selalu jadi Tuhan-Tuhantu di dalam dadanya. Sehingga terbakarlah Abdul Halim ini di dalam kehidupan ini, karena seolah-olah Abdul Halim ini bisa mengatur-ngatur dirinya, bahkan bisa mengatur-atur Tuhan. Dan seolah-olah hanya Abdul Halim yang mampu bersyahadat kepada Tuhan. Seolah-olah
Abdul Halim ini jadi Tuhan, Allahnya, Tuhannya jadi makhluk. Seolah-olah Allah itu diatur-atur oleh makhluk. Itulah iman kita yang selama ini sungguh terbalik dari kenyataannya. Seolah-olah manusia sudah beriman kepada Tuhannya, akan tetapi sesungguhnya manusia hanya beriman kepada keberadaan kewujudan hidup manusianya saja di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bukti nyata bahwa Allah wajib bersyahadat kepadaku, kepada seluruh manusia. Bukti nyatanya keberadaan diri kita, kewujudan diri kita, kehidupan diri kita. Itulah bukti nyatanya bahwa hanya Tuhanlah, bahwa hanya Allah lah, bahwa hanya Allah lah yang selalu bersyahadat, menyaksikan apa yang digelar oleh Tuhan itu sendiri atas makhluknya. Makhluk-makhluknya ada yang digelar memeluk agama Islam. Makhluk-makhluknya digelar ada yang beragama Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Itulah aneka ragam warna cerita Tuhan atas diri manusia, baju-bajunya Tuhan atas diri manusia. Namun bila manusia masih memahami hanya kedirian manusianya saja, maka manusia tak akan pernah bisa memahami manusia yang lain. Kenapa manusia tak akan pernah memahami manusia yang lain? Kepada diri manusianya sendiri saja tidak paham, apalagi memahami manusia yang lain. Kepada Tuhannya saja tidak paham, apalagi memahami kepada manusia-manusia yang dituhani oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang dimaksud jalan keselamatan, jalan rahmatan lil alamin. Selamatkanlah hatimu dari dirimu di hatimu, maka engkau akan bersimpuh tunduk patuh dalam ketetapan Tuhanmu. Disitulah jalan keselamatan, disitulah enjoy. Maka bila diri Anda sudah sampai di alam enjoy, maka hidupnya selalu enjoy. Melihat diri Anda enjoy, melihat orang lain enjoy, melihat agama Anda dan agama orang lain enjoy, melihat keyakinan Anda dan keyakinan orang lain enjoy. Maka disitulah puncak-puncaknya toleransi dalam kehidupan ini. Saling menghormati, saling menghargai. Kenapa? Karena manusia sudah kenal dengan Tuhannya. Maka hablu minallah akan terjadi hablu minannas. Hubungan dengan Tuhannya sudah selesai, maka pasti ia akan memahami hubungan dirinya dengan manusia yang lain. Tidak ada salah menyalahkan lagi, tak ada mencari kebenaran lagi. Kenapa? Karena sudah ketemu dengan Tuhan yang berkuasa atas kesalahan dan sudah bertemu dengan Tuhan yang berkuasa atas kebenaran. Karena sesungguhnya benar dan salah itu di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Manusianya enjoy, why? Disuruh enjoy saja kok tidak mau. Akan tetapi bila manusianya masih berposisi menjadi Tuhan di dalam dadanya, maka seolah-olah perbuatan baik dan perbuatan buruk itu datangnya dari manusia. Kadang ada orang yang di dalam pidatonya
di dalam akhir pidatonya berkata begini, bila ada kesalahan dariku, itulah kelemahanku, itulah kesalahanku. Namun bila ada kebenaran, itu dari Tuhanku. Berarti ada Tuhan kebenaran, ada Tuhan kesalahan. Ada Tuhan, ada manusia, masih ada dua. Manusia masih membeda-bedakan antara dirinya dengan Tuhannya. Maka seolah-olah Tuhan itu sukanya kebaikan saja. Namun khairihi wasarihi minallah. Kebaikan dan keburukan datangnya dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua, dan Allah pula lah yang menciptakan apapun yang kamu kerjakan. Beda bila manusianya masih beriman kepada diri manusianya dengan orang yang sudah beriman kepada Tuhannya, sehingga manusianya sudah hancur lebur di dalam Tuhan itu sendiri. Disitulah alam enjoy itu. Alam enjoy itu adalah itu yang dimaksud pahala. Alam enjoy itulah yang dimaksud surga. Jadi pahala dan surga harus diraih saat ini juga. Percuma dan tidak berguna kita berharap-harap pahala dengan ibadah-ibadah kita. Kita berharap pahala dengan sholat-sholat kita. Tapi di dalam kehidupan ini kita hidup penuh dengan kesedihan, hidup penuh dengan kesusahan, hidup penuh dengan penderitaan. Mana pahala-pahala yang Anda raih? Mana pahala-pahala yang Anda cari? Mana pahala-pahala yang Anda lakukan? Berarti selama ini kita salah dalam memahami apa itu makna dari pahala, apa makna daripada surga itu sendiri. Karena iman kita hanya iman kepada kemakhlukan diri kita sendiri, maka selama ini kita tidak terasa, kita tidak menyadari telah tersesat jauh dari Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kajian Uripi Allah inilah, di YouTube Uripi Allah inilah kita bisa belajar bersama, menimba dan menimba kembali. Jadi kalau menimba itu harus bawa tempat atau bawa timba yang kosong. Jangan dengan timba yang penuh dengan isi. Jangan dengan timba yang penuh dengan ilmu. Jangan dengan timba yang penuh dengan amal. Jangan dengan timba yang penuh dengan kepahaman-kepahaman. Maka akan tumpah-tumpah bila ngaji di Uripi Allah. Maka dari itu bersihkan timba-timbamu, gelas-gelasmu, supaya suci bersih, maka akan diganti dengan isi yang berkah, isi yang manfaat, isi yang penuh dengan hikmah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kaji ini bisa dipahami. Mohon izin, kira-kira kajian ini mudah dipahami atau masih sulit dipahami oleh sahabat-sahabatku yang di bawah? Alhamdulillah mudah dipahami. Karena datangnya dari Allah pasti mudah untuk dipahami. Namun kepahaman bila masih dari sudut pandang kemanusiaannya yang paham, maka yang ada hanyalah halusinasi dan rasa memahami saja. Manusianya yang masih merasa paham. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dulu, nanti setelah saya akhiri kita adakan tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang
ada yang mau naik. Alhamdulillah, semoga apa yang kita kaji, Allah wajib bersyahadat kepadaku, Allah wajib berkuasa pada diriku, Allah wajib hidup pada diriku, Allah wajib nyata pada diriku, sudah kita kaji. Sehingga yang punya kewajiban bersyahadat hanya Allah, manusianya enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.